Halo, perkenalkan saya Huberta Hillary. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan bisnis saya yaitu Villa Choco. Nah, Villa Choco merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang menawarkan produk berupa permen coklat dengan isian. Bukan coklat biasa seperti milk chocolate, dark chocolate, white chocolate yang sering kita temukan di pasar, tetapi coklat Villa Choco ini memiliki isian dengan rasa yang beragam. Nah, varian produk yang kami tawarkan adalah pertama ada coklat crunchy hazelnut, yaitu coklat dengan isian selai hazelnut dan Rice Krispie untuk kerenyahannya, dan juga coklat s'mores, yaitu coklat dengan isian marshmallow dan biskuit. Untuk kedepannya, kami juga berpikir untuk mengeluarkan varian rasa baru seperti yogurt dan peanut butter, dan juga ice cream. Nah, tujuan utama dari usaha Villa Choco ini adalah untuk memproduksi permen coklat dengan isian tanpa kandungan alkohol sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas Indonesia. Villa Choco sendiri beroperasi di Bandung dan produknya akan dijual melalui layanan offline dengan mendirikan toko sendiri dan memasok ke toko lainnya, dan juga layanan online dengan menggunakan media sosial, WhatsApp dan Instagram, dan platform e-commerce, Tokopedia dan Shopee. Nah, bisnis Villa Choco ini didirikan dan saat ini dijalankan oleh dua pendiri, yaitu saya sendiri, Huberta Hillary, sebagai CEO, dan rekan saya, Aurelia Agatha, sebagai CMO. Kami adalah mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan bisnis di Binus University, di mana kami belajar bagaimana untuk membangun dan menjalankan sebuah bisnis. Pembagian peran kami pada bisnis Villa Choco ini adalah saya, Hillary, sebagai CEO, bertanggung jawab atas memimpin perkembangan perusahaan dan mengambil keputusan besar demi keberlangsungan perusahaan. Saya juga bertanggung jawab atas produksi yang terjadi di Villa Choco. Sedangkan Aurelia sebagai CMO bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, pertumbuhan pelanggan, merancang dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan target konsumen Villa Choco. Nah, awal mula ide bisnis ini berasal dari beberapa permasalahan yang kami temui. Kami menemukan bahwa cukup banyak orang yang bosan dengan varian coklat yang ada di pasaran. Jadi, mereka ingin mencoba varian coklat baru yang berbeda dari coklat yang sudah banyak ditemukan di pasar seperti milk chocolate atau dark chocolate batangan. Namun, ternyata sulit untuk menemukan varian coklat yang baru atau yang unik ini. Meskipun ada, biasanya ini berasal dari coklat impor dan harganya mahal. Nah, untuk coklat dengan isian sendiri, biasanya banyak ditemukan dari luar negeri. Tapi coklat dengan isian ini seringkali berisi minuman beralkohol seperti rum dan wine. Tapi dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka coklat beralkohol ini tidak dapat dinikmati oleh semua orang. Permasalahan terakhir adalah coklat dengan isian ini masih jarang ditemukan di Indonesia sehingga sulit untuk didapatkan oleh para konsumen. Maka dari itu, solusi yang kami berikan adalah pertama dengan membuat variasi coklat baru, yaitu coklat dengan ragam isian. Kedua, kami ingin membuat coklat dengan isian yang tidak mengandung alkohol. Kami juga akan menjual produk secara online agar para pelanggan mudah untuk mendapatkannya. Tentunya kami akan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan mematok harga yang sepadan dengan kualitas dan nilai produknya. Nah, untuk advantages kami sendiri, didapat dari tren-tren yang ada di pasar. Pertama ini ada tren sosial dan budaya tentang coklat, yaitu orang-orang baik anak kecil maupun orang dewasa menyukai yang manis-manis, terutama coklat. Lalu coklat juga tidak hanya digunakan sebagai camilan, tetapi juga sebagai hadiah untuk teman, keluarga, maupun orang yang spesial, terutama pada saat Valentine dan Natal. Nah, coklat juga sering dikonsumsi untuk meningkatkan mood mereka. Nah, lalu dapat dilihat terdapat peningkatan tingkat konsumsi coklat di Indonesia sebesar 1,4% dari tahun 2019. Maka dapat dikatakan bahwa coklat memiliki minat yang baik di pasar. Nah, berdasarkan dari tren-tren tersebut dan permasalahan yang sebelumnya dibahas, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan Villa Choco, yaitu dengan membuat produk yang pertama yang unik. Kami ingin menawarkan produk coklat dengan isian yang masih jarang di Indonesia dan menawarkan banyak varian rasa, bahkan kombinasi rasa yang unik ataupun baru.
Kami juga ingin membuat produk dengan harga yang terjangkau, tentunya tapi dengan bahan yang berkualitas, dan menggunakan kemasan yang bagus sehingga dapat dijadikan hadiah secara langsung. Kami juga akan menggunakan toko online seperti media sosial dan e-commerce agar pelanggan dapat dengan mudah membeli produk kami. Nah, selanjutnya kompetitor dari Villa Choco. Beberapa kompetitor langsung yang dihadapi adalah perusahaan coklat Legi, Cadbury, Silver Queen, dan Ferrero. Tapi dilihat dari analisis grid antara harga dan kemasan, Villa Choco berada di posisi yang baik. Dari segi harga, Villa Choco dan Cadbury berada di posisi yang sama di tengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang digunakan tidak jauh berbeda dari harga coklat yang sudah banyak digemari masyarakat seperti Cadbury dan Silver Queen. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga kami dapat mudah diterima di pasar. Dari segi kemasan, tentunya Ferrero berada di posisi yang paling tinggi karena kemasannya menggunakan kotak akrilik yang menghasilkan rasa mewah produknya. Nah, kemasan Villa Choco juga tidak akan kalah menariknya dan tentunya akan lebih baik daripada kemasan kompetitor lainnya. Nah, sedangkan untuk kompetitor tidak langsung dari Villa Choco adalah produk-produk baik itu coklat, roti, ataupun permen, biskuit yang memiliki rasa coklat. Nah, selanjutnya untuk bisnis model sendiri dari Villa Choco, kami berencana untuk menjadikan model bisnis Villa Choco yaitu manufacturer retailer model, di mana kami akan memanufaktur produk kami lalu memasokkannya produk ke toko-toko lain. Nah, untuk pendapatannya, pendapatan Villa Choco didapat dari penjualan produk baik secara online maupun offline dan pendanaan baik dari pribadi maupun dari eksternal. Nah, dana pendapatan tersebut dialokasikan terutama untuk produksi dan pemasaran dan pengembangan bisnis Villa Choco. Selain itu, eh, dana pendapatan itu akan dialokasikan untuk merekrut pekerja, membeli mesin, menyewa tempat produksi. Nah, untuk traction sendiri, meski Villa Choco belum meluncurkan produk, kami pernah melakukan survei buying intention kepada calon pelanggan kami. Nah, pada survei ini, kami menjelaskan apa saja produk Villa Choco dan produk-produk yang akan kami jual di masa mendatang. Varian produk yang kami gunakan pada survei ini adalah hazelnut, s'mores, ice cream, yogurt, dan peanut butter. Kami juga menanyakan kisaran harga yang mereka rela bayarkan dan rasa yang paling ingin mereka cobai. Nah, dari hasil survei tersebut, didapat bahwa lebih dari 80% responden ingin mencoba dan membeli produk kami. Lebih dari 85% responden juga menyatakan bahwa kemasan yang kami gunakan ini sudah menarik untuk mereka beli. Lalu rasa yang paling banyak dicari dan ingin dicoba adalah hazelnut dan yogurt. Terakhir, kisaran harga produk yang mereka rela bayarkan untuk produk kami adalah dari Rp26.000 hingga Rp30.000. Nah, selanjutnya target market Villa Choco diikuti dengan tren yang ada di pasar seperti coklat banyak digemari oleh anak-anak, digunakan sebagai hadiah misal saat perayaan Valentine dan Natal, terutama oleh para wanita. Jadi, target market Villa Choco adalah mereka yang menyukai coklat, perempuan yang tinggal di Bandung, anak-anak dari umur 13 hingga 20 tahun, dan orang dewasa dari umur 21 hingga 35 tahun. Untuk total addressable market-nya sendiri, berdasarkan target market Villa Choco, di Indonesia terdapat 89 juta orang, sedangkan serviceable addressable market di Bandung terdapat 54 orang, dan serviceable obtainable market yang saat ini bisa dilayani sekitar 15% dari serviceable addressable market di Bandung. Nah, selanjutnya rencana dan strategi Villa Choco untuk memasuki pasar adalah dengan memanfaatkan media sosial dan toko online untuk komunikasi, pemasaran, dan penjualan. Hal ini dilakukan agar mudah untuk menjangkau konsumen kami yang tersebar di Bandung maupun di Indonesia. Kami juga akan memasok produk kami ke swalayan toko-toko offline maupun online. Nah, pemanfaatan media sosial dan e-commerce yang kami lakukan adalah dengan memanfaatkan endorsement pada media sosial
Sebagai salah satu cara kami untuk melakukan pemasaran, kami juga akan melakukan email marketing, lalu memanfaatkan media sosial sebagai toko online dan untuk transaksi penjualan juga. Terakhir juga kami akan melakukan follow up konsumen melalui media sosial. Nah, untuk penetapan harga sendiri, kami menggunakan cost based pricing strategy. Nah, untuk financial, berdasarkan dari data .tempo.co, terdapat peningkatan penjualan coklat di Indonesia sebesar 5,4% tiap tahunnya dari tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa industri coklat di Indonesia akan terus berkembang. Proyeksi penjualan Villa Choco pada tahun pertama dengan asumsi terdapat 500 penjualan produk per bulannya dengan harga rata-rata 24.000, maka pendapatan pada tahun pertama adalah sekitar sebesar 144 juta rupiah dan tahun berikutnya adalah sekitar 151 juta rupiah dan tahun ketiga adalah sebesar 159 juta rupiah. Nah, untuk milestone sendiri, saat ini kami sudah membuat prototipe dan bisnis plan Villa Choco. Kami juga pernah mengikuti bazar. Tetapi produk kami ini masih belum launching karena masih dalam tahap pengembangan. Untuk target yang ingin kami capai itu yang pertama tentu launching produk, lalu mendapatkan pendanaan, lalu mendapatkan legal perusahaan. Nah, untuk tahun 2024 sendiri kami harap berencana untuk menyelesaikan development kami dan langsung me-launching produk kami. Di 2025, kami akan melakukan branding untuk memperkuat kedudukan Villa Choco di pasar. Di 2026, kami ingin membuka pabrik pertama kami dan mengeluarkan produk baru. Di 2027, kami berharap dapat melayani seluruh Indonesia dan di 2028 kami bisa go internasional. Nah, untuk dana yang kami butuhkan, ya karena Villa Choco masih berada dalam tahap pengembangan dan baru berencana meluncurkan produk kami di tahun ini, jadi jumlah kebutuhan finansial untuk kuartal pertama peluncuran produk pertama kami dijabarkan sebagai berikut. Pertama, untuk development, kami membutuhkan dana sekitar 10 juta, untuk production sekitar 30 juta, packaging 7,5 juta, dan marketing 6 juta. Jadi total dana yang kami butuhkan untuk kuartal pertama ini adalah sekitar 53.500.000 rupiah. Nah, terakhir, meski Villa Choco ini memang memiliki pesaing yang sudah besar dan saat ini masih pada tahap pengembangan, tetapi kami yakin Villa Choco dapat bersaing dan disukai oleh para konsumen. Karena produk kami ini pertama unik, produk kami ini masih jarang ditemukan di pasar, yaitu coklat dengan isian, dan tentunya kami juga tidak akan menggunakan kandungan alkohol sehingga dapat dikonsumsi oleh banyak masyarakat Indonesia. Produk kami juga atraktif, akan menawarkan berbagai kombinasi rasa dan dibungkus dengan kemasan yang rapi dan bagus hingga cocok untuk dijadikan hadiah. Dan kami sendiri sebagai pemilik dari Villa Choco sedang menempuh pendidikan bisnis sehingga kami dapat paham untuk bagaimana cara untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis kami. Kami juga kompak, kreatif, dan inovatif, selalu mendiskusikan perkembangan bisnis kami bersama-sama. Dan kami juga memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai yang terbaik. Nah, sekian penjelasan bisnis Villa Choco. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami melalui email di villa.choco@gmail.com atau Instagram kami @villa.choco. Terima kasih.